Momen evaluasi 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran memang sudah berlalu, tapi pembicaraan soal apakah Prabowo Subianto setelah 100 hari menjadi presiden ini sudah bisa melepaskan diri dari pengaruh dan bayang-bayang Jokowi terus berlanjut hingga saat ini, termasuk juga pembicaraan soal apakah cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo saat ini itu masih kuat ataupun tidak, juga menjadi perdebatan-perdebatan yang tentu sampai hari ini cukup kuat. Bahkan kalau kita membaca harian Kompas hari ini, ada salah satu penulis yang mengulas secara spesifik bagaimana misalnya bayang-bayang Jokowi itu sampai hari ini masih kelihatan signifikan terhadap Prabowo Subianto, sekalipun Prabowo itu secara definitif sudah menjadi presiden. Bahkan ada satu ulasan khusus, reportase yang relatif cukup serius yang dibuat oleh kawan-kawan Tempo yang menurut saya judulnya cukup provokatif, Satu Kabinet Dua Presiden, yang juga bicara tentang bagaimana pengaruh Jokowi di kabinet Prabowo itu juga masih kuat dan sampai saat ini masih cukup terasa. Justru di 100 hari ketika Prabowo itu sudah genap menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, kalau pembicaraan tentang bagaimana pengaruh Jokowi ataupun bayang-bayang Jokowi terhadap Prabowo itu pastinya akan selalu dimunculkan, karena apapun judulnya, Prabowo itu adalah bagian dari koalisinya Jokowi yang dalam banyak hal, di mana Jokowi memang berkontribusi secara signifikan telah mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden di Republik Indonesia. Bahkan kenapa misalnya kesan bahwa bayang-bayang Jokowi di kabinet Prabowo itu masih cukup kuat, ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa memang ini ada semacam hutang budi politik yang mesti dibayar oleh Prabowo khususnya kepada Jokowi, karena menjadi faktor determinan yang mengantarkan duet Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Tapi saya punya perspektif yang lain. Bagi saya, hutang budi politik Prabowo Subianto kepada Jokowi itu sudah lunas. Argumennya pertama, satu, ketika Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi 2020 yang lalu, di mana Prabowo misalnya menjadi menhannya Jokowi, itu kan juga bagian dari keuntungan politik yang didapatkan oleh Jokowi. Apa keuntungannya? Ya tentu kelompok oposisi sudah tak lagi signifikan. Jadi kelompok-kelompok di parlemen khususnya Gerindra saat itu yang menjadi oposisi tak lagi menyalak dan tidak lagi agresif dan menyatakan diri siap bekerja sama dengan Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan tentu Prabowo dipercaya sebagai menhan. Di situ bagi saya adalah satu kepentingan politik yang saling berbalas-balasan. Jadi jangan dilihat hanya Prabowo yang jadi menhan. Jadi jangan hanya dilihat Gerindra yang kemudian diadaptasi sebagai bagian dari koalisi Jokowi, tapi Jokowi saat itu sebagai presiden tak mendapatkan tantangan apapun dari kelompok oposisi, karena Gerindra dan Prabowo sudah menyatakan bagian dari koalisi pemerintah. Itu ada argumen yang pertama, di mana saya sebutkan bahwa hutang budi politik Prabowo mestinya sudah terbalaskan. Nah, yang kedua tentu adalah bahwa ketika ada argumen yang mengatakan bahwa Prabowo jadi presiden tentu tidak bisa dilepaskan dari peran besar Jokowi, ya memang tidak bisa dibantah. Tapi Prabowo secara langsung sebenarnya sudah bisa membalas bagaimana peran Jokowi itu juga dibalas dengan peran Prabowo dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Betul bahwa Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden dan terbukti terpilih, tapi ingat, Prabowo juga punya andil besar telah menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo yang kita tahu notabene-nya adalah anaknya Jokowi. Jadi itu yang saya kira menjadi hutang yang sudah dibalas secara tunai sebenarnya oleh Prabowo Subianto kepada Jokowi. Karena belum tentu kalau Gibran itu misalnya disorongkan kepada Ganjar Pranowo yang menjadi jagoan PDIP akan diterima. Buktinya PDIP kan menolak. Menolak apa usulan-usulan dari Jokowi. Misalnya ketika Gibran misalnya juga ingin bersandingan dengan Anies Baswedan, itu kan hal-hal yang sangat mustahil untuk bisa terjadi dalam Pilpres 2024 yang lalu. Itu artinya apa? Satu-satunya cara menjadikan Gibran sebagai wakil presiden dengan cara bagaimana Prabowo Subianto juga menerima bagaimana Gibran menjadi wakil presiden. Disitulah yang saya sebutkan sebagai win-win solution. Itu adalah argumen yang kedua, bagaimana sebenarnya Prabowo secara langsung sudah membayar tunas bagaimana hutang politik yang sudah diberikan Jokowi kepada Prabowo. Yang ketiga, kalau kita membaca ya
satu persatu secara detail. Begitu banyak kabinetnya Prabowo saat ini adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang-orangnya Jokowi. Kita bisa listing satu persatu, mulai dari menteri, mulai dari wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya, dan seterusnya. Adalah mereka yang teridentifikasi sebagai orang-orangnya Jokowi. Itu artinya apa? Kalau kita ingin membahas misalnya, Prabowo tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi karena ada hutang budi politik, saya kira 3 argumen ini secara langsung sudah bisa membantah bahwa sebenarnya hutang budi politik Jokowi kepada Prabowo sudah dibayar dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya di 100 hari di mana Prabowo sudah jadi presiden, mestinya ke depan sudah tak ada lagi wacana yang selalu mengait-ngaitkan bagaimana pengaruh Jokowi, bagaimana bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo itu masih ada. Ini adalah momen sebenarnya bagi Prabowo, bagi Gerindra, dan bagi Kim khususnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Prabowo setelah jadi presiden, ketika Prabowo sudah dilantik menjadi orang nomor 1 di negara kita ini, tentu tak ada lagi ceritanya ada pihak lain termasuk Jokowi atau siapa saja yang bisa mengintervensi misalnya bagaimana keputusan politik yang kemudian akan dijalankan oleh Prabowo di masa-masa yang akan datang. Kita kan masih ingat persis, dulu kan banyak orang yang marah kepada PDIP karena misalnya PDIP masih menuduh Jokowi sebagai petugas partai. Dulu begitu banyak orang yang tidak suka dengan Jokowi karena keputusan-keputusan politik Jokowi itu diintervensi oleh PDIP. Nah tentu kita juga tidak mau bagaimana Prabowo Subianto yang sudah terpilih jadi presiden, dalam banyak hal masih ada wajah Jokowi di situ. Itulah yang saya kira harus difikirkan oleh Gerindra dan partai-partai pendukung Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu untuk menjaga marwah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa dalam setiap tingkah laku politiknya, dalam setiap keputusan-keputusan politiknya, tak ada wajah-wajah lain di negara ini, kecuali wajah dan tingkah laku yang kemudian orisinal yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Jadi argumen soal hutang budi dan seterusnya saya kira sudah selesai, karena saya kira secara langsung Prabowo sudah membalas itu dengan beberapa argumen yang sudah saya jelaskan di awal. Oleh karena itu di sisa pemerintahan menuju 2029 kurang lebih sekitar 4,5 tahun, bagi saya tak ada cerita lagi sebenarnya bagi Prabowo Subianto. Kalau memang ada orang-orangnya Jokowi kinerjanya tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya tentu harus diganti. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain, dari partai manapun, dari kalangan manapun, kalau memang tidak ada kinerja yang kemudian sesuai dengan ekspektasi, mestinya mereka itu harus mulai dievaluasi dan diresapel. Artinya hutang budi politik kepada siapapun, termasuk kepada Jokowi, saya kira setelah 100 hari kinerja, tak ada ceritanya ini kemudian terjadi di masa-masa yang akan datang. Makanya saya selalu mengatakan, kalau menteri-menteri, kepala badan, wakil menteri yang selama ini dianggap sebagai Jokowismen, tidak becus kerjanya, ya resapel, ya ganti. Saya kira begitu banyak orang penting, orang hebat di negara kita ini yang siap juga memberikan sumbangan dan 100% untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain, menteri-menteri yang berasal dari partai, yang tergabung dalam Kim ataupun dari kalangan profesional, kalau itu memang tidak perform, kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, ya saatnya untuk diganti dan diresapel. Itulah yang kemudian menjadi momen di mana 100 hari kinerja Prabowo Subianto ke depan, Prabowo harus bisa menggunakan tangan besi dalam tanda kutip. Kalau ada siapapun di sekitarnya yang tidak sesuai dengan harapan, maka harus diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, secara perlahan memang publik sudah mulai melihat bagaimana personifikasi politik Prabowo itu sudah berbeda secara diametral dengan Jokowi. Artinya apa? Sekalipun misalnya publik selalu mengaitkan ada peran Jokowi, ada bayang-bayang Jokowi di pemerintahan Prabowo, secara tidak langsung sebenarnya Prabowo dalam praktik politiknya perlahan sudah membantah bahwa sebenarnya Jokowi tak lagi menjadi bayang-bayang Prabowo. Misalnya APBN 2025 yang dikoreksi karena dianggap APBN di situ banyak untuk kepentingan sesuatu yang tidak penting. Misalnya juga soal proyek strategis nasional dalam banyak hal sudah dievaluasi karena dianggap tidak strategis untuk kepentingan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan lain yang saya kira sudah menunjukkan bagaimana Prabowo itu sudah memiliki diferensiasi perbedaan yang mencolok dengan Jokowi yang notabene-nya adalah mantan presiden dan juga
menjadi bagian orang yang ikut mensukseskan Prabowo menjadi presiden. Artinya apa? Tanpa dibentur-benturkan sekalipun, tanpa dipisah-pisahkan sekalipun, saya kira Jokowi dan Prabowo secara perlahan memang sudah menunjukkan wajah yang berbeda. Tentu tanpa dibicarakan sekalipun, aura dan bayang-bayang Jokowi secara perlahan di pemerintahan Prabowo, saya kira ini ke depan semakin tak relevan untuk didiskusikan karena publik cukup yakin bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden memiliki segala-galanya, dukungan politik, punya pengalaman, punya kompetensi, dan punya resource politik untuk menunjukkan kepada publik bahwa Prabowo itu adalah presiden yang tidak bisa diintervensi, apalagi bisa didikte oleh orang lain. Cukup misalnya Prabowo Subianto itu menjaga hubungan politiknya yang baik dengan mantan-mantan presiden. Prabowo punya hubungan politik yang baik dengan Jokowi, Prabowo punya hubungan politik yang baik dengan SBY, oke. Hanya selesai di situ saja, yang itu artinya saya kira Prabowo itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya masih ingat Prabowo itu adalah sebagai presiden yang saya kira memiliki latar belakang prajurit, di mana filosofinya salah satunya adalah Prabowo ini adalah sosok yang paling tahu kapan harus baris berbaris tegak lurus kepada pemimpinnya, dan Prabowo juga tahu kapan harus menjadi pemimpin ketika amanah itu sudah diberikan oleh rakyat Indonesia. Dulu mungkin Prabowo tegak lurus kepada Jokowi, ketika Prabowo masih menjadi Menhan, maka tegak lurusnya kepada Jokowi yang jadi presiden. Tapi ingat, ketika Prabowo jadi presiden, maka tak ada ceritanya Prabowo itu tegak lurus kepada siapapun. Prabowo itu hanya tegak lurus kepada negara dan bangsa, dan tidak mungkin tegak lurus kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang sudah menjadi mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Oleh karena itu, momen evaluasi 100 hari terhadap kinerja Prabowo itu diharapkan oleh publik supaya ke depan tak ada lagi cerita bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo, bagaimana kabinet Prabowo mau di reshuffle ataupun tidak, itu selalu dikait-kaitkan dengan upaya bagaimana pengaruh Jokowi masih ada di dalamnya. Publik berharap apapun yang terkait dengan Jokowi di kabinet Prabowo hari ini, kalau memang harus di reshuffle. Dan tentu publik berharap Presiden Republik Indonesia tidak merasa hutang budi politik apapun kepada orang, kepada mantan-mantan presiden yang ada di Republik Indonesia. Saya kira, saya secara subjektif ingin mengatakan Prabowo itu sudah membayar lunas bagaimana hutang politik Jokowi itu sudah dibalas secara tuntas oleh Prabowo. Salah satu yang mencolok adalah dengan cara menerima Gibran dan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden dan mengantarkan duet Prabowo dan Gibran menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Karena saya kira hanya Prabowo lah yang kemudian bisa menggaransi mau menerima Gibran dan kemudian menjadi duet yang memenangkan pertarungan. Dan secara signifikan, bagaimana hutang budi politik kepada Jokowi itu terbalaskan oleh Prabowo, ya tentu karena begitu banyak orang-orangnya Jokowi menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo saat ini. Saya kira di situ